Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk bab koligatif larutan ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, uji kompetensi 2 ya, semester 1. Kita akan lanjut dari soal nomor 6 sampai dengan 10. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, silakan adik buka di video sebelumnya. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ada 2 tabung ya. Jika kedua larutan tersebut mendidih pada suhu yang sama, berarti kan titik didih larutannya sama. Kalau titik didih larutannya itu sama, maka artinya delta TB-nya itu juga sama. Oke. Karena kita anggap pelarutnya sama ya. Derajat disosiasi larutan NaCl. Ditanya adalah alfanya NaCl. Oke, ya berarti saya buat aja delta TB NaCl itu sama dengan delta TB-nya CO NH22. Nah, ini adalah elektrolit, kalau ini non elektrolit, maka nanti rumusnya M dikalikan Kb dikalikan I, kalau yang di sini M dikali Kb doang, tanpa faktor Van Hoff karena non elektrolit. Kb-nya boleh kita coret. M di sini adalah molal ya, ini sudah ada molalnya. Saya masukkan ya deh 0,1. I-nya belum tahu, sama dengan molalitas untuk urea itu adalah 0,2. Maka kita peroleh I-nya adalah 0,2 dibagi 0,1, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumusnya I. I itu adalah 1 plus N-1 dikali dengan alfa. Ya, 2 sama dengan 1 plus N itu adalah jumlah ion. NaCl itu terion menjadi Na plus dan Cl min, maka ionnya ada 2. Maka 2 kurangi 1 dikali dengan alfa. Ya, ini pindah ruas ke sana, 2 kurangi 1 adalah 1, 2 kurangi 1 adalah 1, 1 kalikan alfa adalah alfa. Oke, alfanya adalah 1. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi berikut pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan. Ada tekanan uap jenuh larutan, titik didih, titik beku, dan seterusnya ya. Oke, kita lihat saja. Untuk pada tabung A, isinya adalah KCl sebanyak 1,49 gram. MR-nya KCl itu adalah 74,5. Nah, kita bisa mencari konsentrasinya ya, atau molalitasnya. Maka nanti GT, gram terlarut, dibagi dengan MR-nya 74,5, dikali dengan 1000, dibagi dengan gram pelarutnya itu air ya, 100. Nah, karena dia adalah elektrolit, maka saya kalikan ionnya itu 2. Ini kan semuanya sifat koligatif ya, maka saya kali dengan I-nya untuk molalnya. Ya, maka nanti 1000 bagi 100 itu adalah 10. 1,49 dibagi 74,5 itu 0,02 ya. Saya kali dengan 20. Jawabannya adalah 0,4 molal. Ini ya, 10 kalikan 2 kan 20. Sekarang kita akan masuk pada larutan B, itu berisi glukosa. Glukosa dengan GT-nya, gram terlarutnya tuh 3,6 gram. MR-nya itu adalah 180. Saya akan mencari molalitasnya, rumusnya sama, GT dibagi dengan MR dikalikan 1000. Massa pelarutnya air ya, sebanyak 100. Saya kalikan dengan I, tidak ya. Nah, kita tidak perlu kalikan dengan faktor Van Hoff karena glukosa adalah non elektrolit. 1000 bagi 100 itu adalah 10. Ini 10-nya hilang ya. 3,6 saya bagi dengan 18 itu adalah 0,2. Ini 0,2 molal. Dari sini kita peroleh konsentrasi. Ini molalitas ya. Konsentrasi zat A itu lebih besar dari konsentrasinya zat B. Molalitasnya ya. Nah, karena konsentrasi zat A lebih besar daripada B, maka A itu artinya titik didih larutannya lebih besar daripada titik didih larutan B. Tekanan osmotik larutan A itu juga lebih besar. Akan tetapi titik beku larutan A itu lebih kecil daripada B.
Nah, kita cari yang pernyataan seperti ini. Kita ambil yang titik didih, tekanan osmotik, dan titik beku terlebih dahulu ya. Titik didih larutan A lebih tinggi dibandingkan larutan B. Sudah betul sekali ini jawabannya. Untuk poin C, titik beku larutan B lebih rendah. Salah, harusnya titik beku larutan A yang lebih rendah. Pelarut gelas A lebih mudah menguap dibandingkan pelarut gas B. Mudah menguap itu artinya titik didihnya itu rendah. Ya, apakah larutan A titik didihnya lebih rendah? Salah, larutan A titik didihnya lebih tinggi. Oke, jumlah partikel zat terlarut gelas A itu sama dengan, salah, bukan sama dengan, tetapi larutan zat A itu konsentrasinya lebih besar. Jawabannya adalah B ya. Next kita masuk ke soal nomor 8. Suatu larutan dibuat dengan menambahkan H2SO4 98%. Diketahui ada H2SO4 98%, massa jenisnya adalah 1,83 gram per mili ke dalam 100 mili air, maka gram pelarutnya itu adalah 100 gram, pelarutnya adalah air. Jika pada suhu 27 Celcius larutan yang terbentuk mempunyai tekanan osmotik, ya berarti P-nya adalah 29,52 atm pada suhu 25 Celcius. Volume massa asam sulfat pekat yang ditambahkan, ditanya adalah volumenya. Oke adik, kita akan hitung. Saya akan menggunakan rumusnya Pi. Apa itu rumusnya Pi? Pi itu rumusnya adalah M dikalikan R dikalikan T, saya kalikan I. Kenapa? Karena dia adalah asam sulfat. Asam sulfat itu adalah asam kuat ya, maka dia adalah elektrolit kuat. Nanti kalau elektrolit kuat itu alfanya 1 ya, terionisasi sempurna. Maka nanti I sama dengan jumlah ionnya. H2SO4 itu terion jadi apa? 2H+ dan SO4 2-. Jumlah ionnya adalah 3. Maka nanti I-nya sama dengan 3. Ini untuk elektrolit kuat. Oke, saya masukkan ya. 29,52. M-nya nanti kita cari dulu. R itu adalah 0,082. T-nya itu wajib Kelvin ya. Maka nanti 273 saya tambah dengan Celsiusnya 25. I-nya adalah 3. Kita hitung terlebih dahulu ya. Maka nanti sini 29,52 M dikali 0,082 ini sampai dengan 3 kita kali semua dulu ya. Hasilnya itu adalah 73,308. Maka nanti konsentrasinya kita peroleh 29,52 saya bagi dengan 73,308. Kita peroleh konsentrasinya itu adalah 0,4 ya. Oke, setelah konsentrasi akhir kita peroleh, kita akan mencari volume asam sulfat pekat yang dibutuhkan. Ini adalah soal pengenceran ya. M1V1 sama dengan M2V2. Konsentrasi akhir yang kita inginkan adalah 0,4. Volumenya itu adalah 100, saya masukkan 100. Volume asam sulfat pekatnya kita cari. Konsentrasi asam sulfat pekat berapa? Bisa pakai rumus ini dik. Rumusnya konsentrasi itu adalah Rho dikali 10 dikalikan persentase dibagi dengan MR. Inilah untuk konsentrasi asam sulfat pekatnya ya. Rho-nya adalah 1,83 dikalikan 10, kadarnya 98. Kita bagi dengan MR-nya 98. Oke, coret-coret, maka konsentrasi awalnya 18,3 M. Pekat sekali ini ya, 18,3 M. V1-nya 0,4 dikalikan 100 itu adalah 40. Saya bagi dengan 18,3. V1-nya kita hitung ya. Hasilnya adalah 2,186. Satuannya adalah mili karena tadi ini V2-nya juga mili. Oke adik ya, semoga kalian paham. Kita next lanjut nomor 9. Sebanyak 15,8 gram senyawa XAYB, maka ini adalah gram terlarutnya ya, 15,8. MR-nya 158. Dilarutkan ke dalam 100 gram. Oke, ini adalah GP-nya ya. Gram pelarutnya itu adalah air. Larutan tersebut mengandung 0,5 mol ion Xb+. Xb+-nya itu adalah 0,2 mol.
dan mendidih pada suhu TBL ya, titik didih larutannya itu adalah 101,04 Celcius. Jika derajat disosiasi alfanya itu adalah 0,5, ditanya rumus molekulnya ya, jika KB-nya 0,52. Ya, saya hitung dari delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan KB, saya kalikan I, karena ada alfanya ya, maka dia elektrolit. Kita masukkan delta TB-nya adalah 1,04 ya, dari mana? Dari sini ya. Mencari delta TB itu rumusnya adalah titik didih larutan, saya kurangi dengan titik didih pelarutnya. Lah, maka 101,04 karena pelarutnya itu air, dikurangi dengan 100. Air mendidih pada suhu 100 ya. Molalitas kita masukkan GT dibagi dengan MR-nya 158 dikali dengan 1000, saya bagi dengan gram pelarutnya itu 100, KB-nya itu adalah 0,52 dikali dengan I. Kita akan mencari I-nya terlebih dahulu ya. 15,8 dibagi dengan 158 itu adalah 0,1, maka nanti 1,04 sama dengan 0,1 kalikan 10 itu 1 kalikan 0,52. Saya sini langsung aja ya, 0,52 ketemulah I. Maka nanti faktor Van Hoff-nya adalah 1,04 dibagi 0,52 yaitu 2. Oke, setelah kita peroleh I-nya, kita masukkan rumus 1 plus N-1 dikali alfa. I-nya 2. 1 plus, ionya berapa? Ionya tidak tahu. Dikurangi 1, alfanya 0,5. 2 dikurangi 1 itu adalah 1, sama dengan N-1. 0,5-nya ke sini deh, dibagi dengan 0,5. Maka nanti 2 sama dengan N-1. Maka N-nya 3. Jumlah ionnya 3. Kita cari yang jumlah ionnya 3 dulu ya. Maka jelas ini salah, ini ionnya 2. Ini ionnya 4 ya, X-nya 1, Y-nya 3, salah. Ini ionnya 5. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau enggak B ya C. XaYB itu akan terion menjadi XB plus ditambah dengan Ya-. Ini sebanyak A, ini sebanyak B. Dari soal diketahui untuk XB plusnya itu adalah 0,2 mol. Nah, kita akan cari ya untuk molnya XaYB. XaYB itu adalah gram terlarut ya, maka nanti molnya tinggal gram dibagi dengan MR. Saya bagi dengan 158 itu kan 0,1. Makanya adalah 0,1 mol. Nah, berarti mol itu kita ibaratkan sebagai koefisien. Masing-masing kita bagi dengan 0,1, maka artinya sini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Nah, sedangkan XaYB itu terdiri dari 3 ion, maka artinya Y-nya itu adalah 1 ion. Ini 2 ion. Ya. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah X2Y. Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Penerapan sifat koligatif larutan berupa tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah penyulingan fraksi minyak bumi itu berdasarkan kenaikan perbedaan titik didih ya, TBL. Penambahan etilen glikol itu adalah penurunan titik beku. Penggunaan garam CaCl2 untuk mencairkan salju ini juga penurunan titik beku. Penggunaan garam dapur untuk membasmi keong sawah, lah inilah Pi. Membuat cairan pendingin itu tentang titik beku. Ya, jawabannya adalah D. Oke guys, kita akan kembali di video materi berupa selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.